Kristus yang telah engkau utus. Doa. Itu kan ayatnya Allah yang kan? benar apa Yesus yang benar? Allah yang benar dan mengenal Yesus. Berarti Yesus bukan Allah. Kalau Yesus bukan Allah, kenapa dia bersama-sama dengan Sang Bapa dalam kekekalan? Karena Kalau kamu utusan. bilang Yesus bukan Allah, coba baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya telah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Gak mungkin firman itu adalah ente. Ana yakin. Bang, tadi Yohanes 17 ayat 3, Bang. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Pernah nggak ada ayat yang mengatakan inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Abraham, mengenal Musa, mengenal entah siapapun hantu belau yang kau utus? Nggak pernah. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi jumpa dengan channel ini. Kali ini kita akan kembali membahas tentang Agatha yang luar biasa dalam berapologet, bertanya dan juga menjawab dengan santai, penuh tawa, tetapi membungkam ya para muslim yang suka bertanya, yang suka bernarasi, yang suka menuduh tentang iman Kristen, tentang ketuhanan Yesus dan sebagainya. Dan jawaban Agatha ini selalu tepat dan tentunya membuat teman-teman muslim ini akhirnya berpikir dan berlogika dengan baik, sehingga tentunya Injil betul-betul diberitakan dan kebenaran dibuktikan, dinyatakan, sehingga mungkin akan membuat orang murtad dan ikut Yesus. Nah, seperti apa? Silakan simak sampai selesai. Kristus yang telah engkau utus. Doa. Itu kan Allah ayatnya yang kan? benar apa Yesus yang benar? Allah yang benar dan mengenal Yesus. Berarti Yesus bukan Allah. Kalau Yesus bukan Allah, kenapa dia bersama-sama dengan Sang Bapa dalam kekekalan? Karena Kalau kamu utusan. bilang Yesus bukan Allah, coba baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya telah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Iya. Gak mungkin firman itu adalah ente. Ana yakin. Bang, tadi Yohanes 17 ayat 3, Bang. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Pernah nggak ada ayat yang mengatakan inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Abraham, mengenal Musa, mengenal entah siapapun hantu belau yang kau utus? Nggak pernah. Kenapa harus mengenali Allah dan mengenal Yesus? Karena bisa mengenal Bapa harus melalui firman-Nya, the revelation, sang wahyu. Karena Yesus ini adalah firman Sang Bapa. Kalau mau hidup kekal harus kenal Bapa. Dari siapa? Dari Yesus yang Dia utus. Dari Musa nggak selamat. Dari Abraham nggak selamat. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Abraham yang Dia utus. Nggak ada. Jadi Allah disetarakan dengan Yesus. Siapa yang paling setara dengan Allah? Firman-Nya Allah. Oke ya Bang ya. Thank you Bang. God bless. Oke, Kyrie eleison.
eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Silakan Kyrie, mau bertanya apa? Shalom Kak, nanya sedikit dari kitab Matius 19 ayat yang ke-29. Kemarin kan sempat nih scroll TikTok, rupanya nyangkutlah ke tempat Tante Boba. Nah, dia bikin ayat ini sebagai dibilang kalau nabi kami seperti itu, coba di mirroring Kak, kita di mirroring ke ayat yang ini. Kita dapat suami atau istri itu berapa puluh kali lipat gitu, berapa ratus kali lipat. Nah, kalau Kakak memaknai ayat ini tuh gimana Kak? Dari teks aslinya itu adjektif, kata sifat, bukan kata benda. Iya, jadi yang dimaknaikan ininya kan Kak, energinya bukan esensi kan? Sukacitanya. Itu, iya. Jadi itu menggunakan kata sifat, bukan kata benda. Kalau kata benda kan ini hilang satu, tambah lagi. Ini kata benda, tetapi kata sifat ya. Sukacitaku beribu-ribu kali lipat. Terus sukacitanya dihitung pakai jari. Coba bacain dulu deh. Matius tadi. Matius pasal 19 ayat yang ke-29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah itu kan orang yang kehilangan. Sekarang saya tanya, kehilangan itu kata sifat, kata benda? Kehilangan itu di sini kata, kayak lebih ke sifat sih Kak. Emang kata sifat. Oke. Paham Kak. Karena kemarin saya sempat kan jadi diskus sama teman. Kebetulan kan kita dengerin itu kan. Terus saya bilang begini, saya kurang tahu nih dalam pandangan Kakak ini salah atau bukan. Ini saya menerangkan dengan apa yang saya tahu, apa yang saya terima. Jadi saya terangkan kalau kita udah kehilangan, contoh nih, kehilangan istri, kehilangan suami, ya di surga sana, di kehidupan kelak, itulah orang-orang yang akan ada, itulah saudara kita, itulah yang kita sebut apa yang kita kehilangan itu yang akan kita dapat. Maksud saya seperti itu Kak. Bukan itu juga bahkan. Karena bukan nanti di surga nanti ini ya. Sekarang aja lu saudara gue cuy. Sukacita di dalam Kristus itu yang 100 kali lipat. Oke, siap Kak. Siap. Paham. Jadi sebenarnya itu aja dari teks aslinya aja, tunjukkan aja ya Bible Hub-nya. Teks aslinya itu kata sifat, adjektif, bukan noun. Ini pertanyaan basi cuy 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Ini makanya gue bilang ini muter lagi itu lagi. Nggak ada yang baru, pertanyaan ini terlalu. Itu kata sifat itu aja. 100 kali lipat itu kata sifat, bukan noun. Tapi adjektif. Itu aja Kyrie. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Kyrie eleison. Sejauh ini itu aja Kak. Untuk Kakak, selamat menyongsong Natal. Buat teman-teman yang lain sudah merayakan ya selamat Natal. Itu aja Kak. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Kak. Shalom. Shalom. Jelasinnya simpel aja. Ada nggak Yesus berkehendak tanpa melibatkan Bapa? Yesus tuh punya kehendak. Dalam kemanusiaannya dia punya kehendak. Apa yang dilakukan sang Bapa itu yang dikerjakan anak. Kan ada tulisannya Yohanes 5 ayat 19 sampai 21. Situ dikatakan. Yang di kepalanya aku suka. Ini apa sih ya? Ini apa ya? Apa ya? Rusak kah? Entahlah itulah. Nggak tahu aku itu.
Selamat Natal, Ce. Aku belum Natal, Cece. Lalu Kak, tetap ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya aku ngingetin sekali lagi untuk teman-teman. Nggak usah masuk room mereka. Ya, biarin aja mereka monolog sendiri. Kenapa? Mereka makin sibuk bahas iman kita ya. Mereka itu nanti makin sering diberi hidayah oleh Tuhan Yesus sehingga memeluk agama kita yang orang Kristen nggak perlu ke room mereka. Ini sekali lagi saya katakan, teman-teman Kristen nggak usah ada yang naik, biar sepi aja room mereka. Untuk apa? Kita itu nggak disuruh berdebat, kita disuruh untuk berapologetika. Lu buka rumahnya sendiri, lain ya. Ini saran saya, nggak usah masuk gitu, ya kan. Kalau mereka mau nanya iman kita jelasin ya. Kalau mereka, karena mereka buka room, nggak pernah jelasin iman mereka. Udah kasih kado belum? Gue belum dikasih kado loh. Ada yang mau ngasih gua paus yang melingkar-lingkar di mana tuh ya? Di gedung-gedung tinggi. Selamat Natal ya untuk teman-teman semua. Biarkan iman orang Kristen ini menjadi buah bibir mereka. Biarkan Yesus ini menjadi perbincangan, karena memang Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Memang yang paling enak dibahas itu memang Tuhan Yesus. Kenapa? Ya karena memang dia harus menjadi trending topik di segala lini, di segala ya, di mana aja, baik tua, muda, bangkotan, tiap abad. Yang ditanyain siapa? Yesus. Yang didebatin siapa? Yesus. Kenapa? Semenarik itu Tuhan saya. Nggak makan, nggak bahas Yesus ya. Nggak laku kontennya kalau nggak bahas Yesus ya. Ini terbukti bahwa Tuhan Yesus itu pun ngasih makan mereka yang tidak percaya. Haleluya. Mereka bahkan bisa beli kursi gaming dari bahas siapa? Tuhan Yesus. Apa bahasan mereka? Yang ada dapat laporan. Nggak asik, ya kan, Satria ya, nggak asik. Coba bahas Yesus, dapat duit, kasih makan sama Tuhan Yesus, masih nggak sadar diri, nggak terima kasih, masih menghujat. Itulah kerennya Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang dari kita membicarakan firman Tuhan, kita itu dikasih makan. Bayangin ya, dari memberitakan firman Tuhan ya, kita itu bisa beli kuota cuy. Keren toh. Nah itu, Yesus memang menjadi berkat untuk segala bangsa. Haleluya. Ya toh, Yesus itu memang berkat bagi semua bangsa, termasuk bangsa-bangsa tetangga. Keren kan? Coba, kurang apa? Nah, nggak ada kurangnya Tuhan Yesus, tapi banyak sekali lebihnya ya. Dia lebih mendamaikan iman kita, lebih menenteramkan kita. Coba, orang yang sedih Tuhan lawan, orang yang berduka cita Tuhan berkati, Tuhan hiburkan. Keren banget ya. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah melaknat.
Tuhan, yang keluar dari Yesus itu apa? Yang baik-baik, ya kan? Mengampuni. Astagfirullah, Masya Allah, keren banget Tuhan Yesus ini ya. Mengampuni, menyembuhkan. Gila, keren TOPBGT, ya kan? Mengampuni, menyembuhkan, menghibur, memberi makan, memberi hikmat, memberi rezeki. Apalagi yang kurang kalau kau punya Tuhan Yesus? Banget. Siapa yang gak bangga sama Tuhan Yesus? Senggol dong. Ya kan? Ya dong. Hidup dan wafat dong. Hidup, wafat, hidup kembali dan untuk selama-lamanya. Udah hidup, wafat, nggak gitu. Bangkitnya jangan dihilangin dong. Kasih aku uang dong, kerja. Lu udah dikasih otak sama Tuhan. Jangan otaknya direbahin, ditidurin aja gitu. Mati lu. Ye, Tuhan udah ngasih kau akal. Jangankan kau yang udah dikasih akal, udah dibilang Alkitab, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Coba lihat Mazmurnya Daud, ya. Bunga bakung tidak memintal, tapi dia memiliki bunga yang indah. Loh. Keren dong. Gile. Gokil. Ini Tuhan tergokil. Nggak ada. Ini artis apa? Artis. Nggak artis gua mah. Lu aja yang bilang gua artis. Makanya pakai otak, jangan manusia dituhankan. Loh, justru saya pakai otak. Makanya saya percaya manusia Yesus. Karena manusia Yesus ini mati dan bangkit. Kalau dia bisa membangkitkan Lazarus, dia membangkitkan dirinya. Pasti saya dengan otak saya berharap dia juga pasti bisa membangkitkan saya. Situ yang pakai otak. Ini satu. Tapi kagak bisa apa-apa. Gua sembah-sembah juga dia kagak bisa membangkitkan mak saya yang udah mati, Bu. Satu, ini satu. Nah, justru saya itu pakai otak menuhankan manusia Yesus yang adalah Allah dan manusia. Situ yang kagak pernah pakai otak. Saya adalah laki yang berakal. Saya sembahin. Anggaplah ini Tuhan. Tapi dia kagak bisa apa-apa. Nggak bisa bangkitin mak saya yang mati. Nggak bisa bangkitin kodok yang mati pun nggak bisa. Ngapain saya sembah? Kalau bentuknya itu kotak ya, agak panjang ya, nggak kubus ya, nggak bisa apa-apa. Mending nuhanin manusia Yesus. Lazarus keluar, bangkit lagi Bambang. Absolutely right, sister. Iya dong, Lazarus dibangkitin. Biji mana gue kagak percaya. Ntar kalau gue mati juga gue bakalan dibangkitin Tuhan Yesus. Haleluya. Gue kagak usah mikir-mikir, gue kagak usah ngapal ABCD. Udah, gue beriman. Kenapa? Lazarus sudah mati 4 hari dibangkitin. Percaya gue juga bakalan dibangkitin. Dia sendiri mati dan bangkit sesuka hatinya. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Kejamnya di kau nggak bangkitin Lazarus yang mati.
Pokoknya apapun yang kalian bilang, saya tetap bersuka cita karena saya sudah menemukan Tuhan yang benar. Puji Tuhan. Aku juga mau dibangkitkan. Ikut Yesus dong. Nah kalau lu nggak ikut Yesus, lu nggak dibangkitin cuy. Kalau lu ikut Yesus, lu udah pasti harus dibaptis. Karena Roma 6 ayat 3-4, atau tidak tahukah kamu semua yang dibaptis telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus dan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau kamu percaya dan mau dibangkitkan sama seperti Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga, baptis bang. Baptis bang. Kalau lu berenang nggak dibangkitin. Baptis. Makanya Tuhan Yesus itu mendirikan gereja dan memberikan perintah kepada para muridnya, yaitu para rasul. Matius 28 ayat 19-20. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan selamkanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu dalilnya. Gimana coba? Makanya kenapa harus ikut Yesus? Jangan deket-deket lah, nggak suka kau. Buka aku lah, handphone-handphoneku. Bapa itu apakah Yesus? No. Bapa adalah Allah. Yesus adalah firman Bapa. Totally agree, my sister. Alright. Gagal nikah 2024. Wajib. Gagal nikah. Ya udah nggak usah nikah. Hari gini yang sebelah kepanasan. Kipas sayang, kipas. Panas, kipas. Demam, bodrek. Solusi segala bangsa adalah kifas. You know kifas? If you don't know kifas, maka you harus kenal AC. Pasang AC. AC-nya murah, Kak. Ya. Sekali live juga dapat ya kan. Bulanannya, Kak. Masalahnya lu pasang AC listriknya sayang. OMG ya. Aneh remote AC, udahlah ntar aja lah, di sini musim dingin. Kali Yesus tetap Yesus. Ya. Demam kok bagion baikon. Apa lagi pertanyaan kalian? Ada lagi yang mau nanya? Kamu nggak mau nanya? Kamu nggak mau bertanya-tanya? Tua mana Yesus sama Maria? Tua keilahian Yesus, karena Yesus itu ada sebelum segala abad, ada dalam kekekalan. Tua mana? Jangankan sama Maria, Abraham lewat, Adam lewat, capek. 2025 siap nampung, Kak. Ngapain gue ditampung? Emangnya gue apa? Air hujan ditampung. Gue kan bukan air hujan, Bambang. Gimana sih? Lu ngapain nampung gue? Yelah.
Di mana Kak? Di hati 729 orang. Gua ada di hati 724 orang yang ada di room ini. Kalau gua nggak ada di hati mereka, ngapain mereka di mari? Ya karena gua ada di mana-mana. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang nggak maha kuasa. Paling 1 ayat 8. Anjay. Menambah energi otak kalian. Makanlah ala Tuhan. Jangan kebanyakan makan cireng. Goblok. Kalau ada giginya. Kangen kemana aja. Adik gue, tapi kagak ada kuota. Nih ya. Ya bang. Apa perlu gua spill laki gue? Bang, lu ngapain ngajakin gua nikah keburu tua? Kan kagak mungkin gua spill laki gue. Ya, gua punya laki bang, jangan gitu dong. Keburu tua. Gua udah makan sama kulitnya. Ini kulitnya bang. Kagak ada di sini kulit. Udah. Lagian ya untuk orang-orang yang bilang, buruan nikah keburu tua. Lu nikah mau jadi babu buat apa? Sorry Dori Strawberry ya, kalau lu buru-buru nikah terus buat jadi babu, prit, mending gak usah. Pahit Kak, Pulan. Menyala biji mataku. Tetap teguh iman bersama Yesus. Yoi Mbak Bro, pasti Mbak Bro. Pak Prop sudah mualaf, kecewa kawan. Pak Prop katanya mualaf. Nggak apa-apa, biarin. Kemana aja Kak? Tuh ada nih like-nya. Kakak tua mana Jibril sama astagfirullah. Tambah cantik aja, Nakil. Gue memang sejak dari lahir tuh cantik ya. Walau wajah gue dinodai oleh beberapa jerawat-jerawat ya kan, gue tetap stay cantik ya kan, stay young gitu loh. Nih, tolong ya, jangan kiri, jangan dongki ya. Dengerin kalau Jesus ya. Kemarin gue nge-gym ya. Kemarin gue nge-gym baru pas mulai. Kemarin gue nge-gym sama bareng kan sama cewek ya. Keren lah ya, pahanya gede, kan bagus, bodinya bagus. Dia tuh umur 29 dan mukanya kayak mbok-mbok, dan dia ngira gue ini baru 25 tahun. Gue itu di umur yang lagi ranum-ranumnya, sementara dia gue kirain tuh 38, 40. Lu bayangin, gue aja semua orang ngira gue 25, terus gimana tuanya? Gue tuh ibarat alpukat lagi pulen-pulennya. Gimana? Udah ranum, gemoy, bohai. Jangan iri, jangan dengki ya Borpas ya. Ini gua saranin lu banyak-banyak berdoa supaya apa? Lu bahagia kayak gue dan cantik kayak gue ya. Dikira 6 tahun. Tolong ya Kak Nopi ya, THR. Jangan lupa THR. Kalau 6 tahun belum pulang sayang. Woi Kak Red A,
Woi, nenek gayung. Kalau 6 tahun tuh belum gemoy, belum bohai, belum pulen, belum empuk. Ya kali 6 tahun masih batangan. Nenek gayung kayaknya lagi diimpus kareta. Kareda. Tolong ya, ini yang namanya Mansur dan Jafar ya, nama lo tuh mengingatkan gua kepada mantan gua. Bukan mentah, kalau 6 tahun tuh pentil. lu pernah lihat mangga yang masih pentil tuh segede-gede gini. Itu masih pentil. Lu rasa juga kagak ada rasanya, kagak ada manis-manisnya. Kalau gua tuh ibarat kan mangga matang pohon. Lu tahu mangga matang pohon ya, walau gak koneng ya, dibuka oren sayang, manis. Jangan iri dong Borpas, nggak boleh iri. Si iri itu tanda tak mampu, nggak boleh. Promosi jodoh, ngapain lo promosi jodoh? Laki gue ada lagi rebahan, lu jangan ganggu. Kalau 9 tahun Kak, pentil level 2. Kan pentil mangga tuh ada 2 level ya, pentil yang masih pentil level 1, pentil level 2. Nah itu 9 tahun tuh pentil level 2. Tantang, giliran ditantang kayak ayam sayur. Apa lo? Kalau Mbak telur ceplok gimana? Mbak boba, astagfirullah. Gua kagak mau ngurusin. Itu mah bukan ini gua nggak baik nyeritain yang udah jelek bang. Ibarat kata lu beli kangkung ya, lu udah ketemu kangkung nih, kangkungnya udah jelek, busuk gitu kan, udah kuning. Kangkung, lu kuning, jelek, bolong-bolong. Nggak gitu juga. Ya kan? Yang bilang tangannya jempol semua, gue juga tangannya gue jempol semua Bambang. Ini mau ini. Untung kelingking gue ada langsing ya kan. Ya tangan ungu aja bikin kalian bergairah ya kan. Ya Allah, merah-merah soalnya bikin banget di sini. Mana ada jempol semua begini. Kalau ada yang jarinya lengkuas semua, maaf kata, itu pasti tukang gosrek WC. Jarinya juga pulen, anjir. Jari juga pulen, bingung aneh kan jari. Borpas lu jangan iri dong, Kak Love Jesus juga jangan iri dong. Gue tahu Kak Love Jesus ini anaknya baik. Kalau si Borpas ini gue nggak tahu ya. Dia belum pernah masuk circle kita ini Kak Love Jesus. Si Borpas nih anak baru nih. Petantang bedenteng, orang ditantang. Ini bahas apa? Bahas kecantikan Mbak Bohai. Tuhan betul. Ini udah 1 jam 53 menit ya, udah hampir 2 JAM ya, tapi belum menantikan paus kita ya. Nggak ada paus di sini, nggak ada wakil Tuhan di sini. Siapa yang cantik loh? Lu nanya, kamu nanya siapa yang cantik? Ya the one and only hostnya dong. Lu kalau nanya siapa Kak yang cantik, lu jangan menista biji mata lu. Mata lu itu nggak bisa bohong, pasti mengakui mata gue cantik gitu kan. Anak baru nih si Borpas nih, selembeng. Tadi nge-lag, pausnya nyangkut. Nggak ada cerita nge-lag bang, kagak laku di sini. Ada yang ngaku 17 tahun. Yelah mbak, kita mah kalau muka tua jangan ngaku lebih muda. Kita muda ngaku dituain, orang juga kagak percaya. Gua kasih tahu ya. Orang kalau muda
dia akan ngakunya lebih tua. Itu kayak gue ini udah 40 tapi nggak ada yang ngira gue secantik dan seawet muda itu. Ini kayaknya gue titisan Song Hye Kyo ya, muda gitu, forever young gitu loh. Kenapa? Minum dong astaxanthin. Minum dong natrium lu minum vitamin E yang banyak, kolagen ya, riboflavin. Biar apa? Biar awet muda dong kayak gue. Mimpi kagak, gue nyata ya. Tapi bang, ngomong-ngomong soal mimpi ya bang, ini ada yang typing ya, mimpi gitu ya bang. Mimpi adalah kunci kata Giring Nijis bang. Ada iman orang yang dimulai dari mimpi bang. Jangan anggap remeh sama mimpi, apalagi mimpi pria mimpi. Gue itu terlalu real. Gue tuh bukan mimpi karena gue nggak biasa main di lobang-lobang goa. Jadi lu kalau mengatakan mimpi, biarin orang bermimpi ya. Karena kata Giring Nijis ya, mimpi adalah kunci kemana? Ke neraka. Kerja, jangan kebanyakan mimpi lu. Nggak lihat cahaya kemuliaan gue nih di kepala gue nih. Sinar kemuliaan gue ada di mana-mana dengan tuing. Nah, itu logo. Apa sih lu borpas anak baru lu ah? Mana dalilnya? Dalil apa? Itu Giring Niji tuh bikin dalil loh. Mimpi itu lirik adalah kunci. Itu lagu Bang kan udah gue bilang bang, jangan sepele sama mimpi. Mimpi itu kunci kemana? Kemana aja? Nah, Nobita aja sering mimpi gitu kan. Pinjem dulu 100 bang, ini gue juga lagi nunggu bang. Paus kalau dicairin jadi 150.000. Ini sampai detik ini gue lagi nungguin nih Kak Nopi PS nih kirimin gue. Udah lu diem aja Natas. Lu mimpi itu gratis. Iyalah, semua orang itu memimpikan sesuatu gitu. Gue aja dulu ya memimpikan Taehyung dan akhirnya sekarang gue dapet Taehyung gitu loh. Walau ini Taehyungnya KW gitu loh. Ini nggak apa-apa sih. Dulu mimpi gue berjodoh dengan Taehyung, sekarang Taekwon. Sekarang gue dapetnya apa? Teddy Ho. Mambu kelek. Males banget. Kalau males kenapa dilihat? Jangan dilihat dong. Males banget. Masih digonton. Astaga teh. Naik kakak, kirim paus dulu. Gue lagi males naikin orang. Tangan gue lagi pegel, jari-jari gue lagi pegel. Terus lo mau nyuruh gue naikin lo? Jangan nyuruh-nyuruh gue, nggak bisa. Inces tuh nggak bisa disuruh, serius. Gimana kalian mau memerintah? Saya habislah kalian. Nah, makan tuh alpukat biar ada nutrisinya nih kepala lo. Jangan makan lemak tak jenuh. Bukan lemak jenuh, ini lemaknya tak jenuh. Makanya kau tuh nggak pernah jenuh memandangku. Kakak, apa lu Mia Khalifa? Lu nama lu aneh. Lu kebanyakan makan lemak jenuh, makanya lu jenuh. Coba lihat gua.
Lu sudah menikmati lemak tak jenuh. Makanya yang cuman kinyis-kinyis itu gue. Kinyis-kinyis dan sehat. Merry Christmas semuanya. Lemak alpukat, lemak bagus. Kayak gue nih. Apa yang gak bagus dari gue? Jerawat gue di sini aja bagus. Jerawat gue di sini aja bagus, tambah cantik, ya kan? Wah. Jangan iri ya. Sama kecantikan Surti. Surti itu memang gak ada imbangannya gitu. Mampus kan kalian? Tuh, happy girl. Ini bagus namanya, happy girl. Emang lu sad girl? Jangan jadi sad boy, happy girl. Minum jus alpukat. Alpukat tuh jangan di jus. Kalau udah di jus jadi tambah kalorinya. Kenapa? Lu udah nambahin gula di dalam. Lu udah mau dapet manfaat yang indah dari alpukat itu, ya lu makan dong secara alamiah kayak gue tadi gitu. Tuh. Tak Sud ini dah punya Komal. Yalah, dia kan udah dapat pamor di rumah gua. Kalau di jus lama-lamanya gue baru nemu alpukat di jus jadi tai. Kagak gitu aduh, kayaknya gue udahan gitu ya live-nya ya. Gue udah agak demam lagi nih. Pintok gue. Ini si Borpas ini di Thailand ini. Sawadikap. Iya. Ini untuk makhluk-makhluk terkutuk ya. Kakak takut ya, anjir, kan tadi udah gue bilang. Jari gue yang indah ini lagi pegel nggak mau naikin lu bapak. Lu paham gak? Ya, lu jangan pernah nyuruh incest. Naiklah. Bukan, gue bukan takut. Gue hilangin lu dari room gue juga mampu, botol. Masalahnya, gue kagak demen sama orang yang gerasa gerusuk kayak lu aja naikin gue, takut ya. Lu hari ini hilang juga bisa nih. Lu harus lihat mujizat gue. Hilang lu. Jangan bilang gue takut, karena tangan gue nih bermujizatnya yang agak-agak gede-gede, jempol ini ya kan. B2-nya belum habis tak? Belum makan B2 aku bang. Dari Natal. Gue udah makan B2 belum ya? Belum. Gak ada Alen kah yang mau ngasih gue B2? Terlalu. Mbak Yuyun, jangan mubazir kata. Mulut ame congor sama. Lu mubazir kata. Mana gue bilang, lu di room gue, lu harus smart. Mulut sama ame congor. Ibarat kata ya, nasi sagu. Sama. Handphone, HP sama Bambang. Yuyun Herawati 992. Lu sekolah kagak sih? Habis Kak, tulisannya apa? Nirvana. Kenapa lu? Mulut congor nih. Apa? Jangan mubazir kata. Lu banyak-banyak berdoa. Memang sama congor lagi ngeles kan lo. Mana? Kak, Tritunggal sama dengan Trinitas sama saya. Trinitas dengan Tritunggal itu sama, hanya beda bahasanya. Nirvananya jelas. Apa lu Borpas, anak baru lu?
Kenapa lo anak baru soal-soalan? Jangan so asik lo. Lo nggak asik, gue aja yang asik. Anak jaksel nih, saya ngomong. Gimana dong? Anak jaksel nih bos, senggol dong. Ah. Tato bener tuh, enggak bang, ini tato yang 10 ribuan yang tengah malam ntar hilang kalau pas nyuci baju. Apa? Gak sanggup gue bikin tato asli bang, nape mahal. Lu mau ngasih duit buat gue bikin tato? Kasih dong, kasih bang. Apa sih lo baru pas daku apalah? Lu nanya, lu apa? Babi. Lu nanya, gue jawab. Daku apa tuh? Babi. Selesai, lu nanya kan gue kasih. Apa? Bolo-bolo. Dih, ada nama pria mati rasa, Merry Christmas Hasian. Maksud lu apa bang? Bang, lu ya bang, nama lu nggak asik banget. Ini ini nama gue 4 tahun yang lalu ketika gue main sosmed, gue adalah wanita yang mati rasa gitu. Dan sekarang lo nama lo pria mati rasa. Gue semenjak dihianatin gue juga mati rasa. Terus kenapa lo promo banget lo kayak gue dulu? Deh. Jodoh. Gak mungkin gue jodoh sama dia. Gue sukanya pria berotot, bukan pria mati rasa. Mia Khalifa dilarang ketawa dong. Kenapa? Lu gak pantas ketawa, lu pantasnya Mia Khalifa, gue kebayang nih kalau ketawa bagaimana bentukannya. Pernah disakitin ya? Bang, kalau ada namanya manusia kagak pernah disakitin, itu bohong banget. Laknat banget lu Mia Khalifa. Dia bro, aku six pack. Gue ambil spidol juga, pipi gue bikin six pack bisa. Tantang betenteng sekali ditantang jadi ayam sayur. Mbak, ortodok kenapa banyak macamnya? Ortodok cuma satu, gak ada macamnya. Yang ngaku-ngaku ortodok banyak. Yang asli ortodok yang ada badaknya. Jadi jangan lo bilang, Mbak, ortodok banyak. Ortodok itu cuma satu. Ajaran lurus itu cuma satu. Ajaran yang heterodoks itu yang banyak. Namanya heterodok. Yang bengkok, yang lurus cuma satu. Yang pengajarannya sanad sampai ke para rasul. Yang ngaku-ngaku ortodok banyak. Koptik ngaku-ngaku ortodok padahal kagak. Kenapa? Dia kagak percaya duinatur Yesus. Berpeluknya gimana kak? Gue mau jual nanti aqua berhasiat ya. Yang ngaku-ngaku ortodok banyak. Yang ortodok tuh cuma satu. Yang hingga detik ini memegang teguh ajaran para rasul. Kalau ada ngaku ortodok tetapi dia tidak percaya Yesus itu punya duinatur, itu ngaku-ngaku. Contoh Koptik. Yang non Kalsedon itu bukan ortodoks, hanya ngaku-ngaku. Yang tanggalnya berubah tidak menggunakan kalender Julian itu ngaku-ngaku. Paham? Yang Kristen cuma satu, yang ngaku Kristen banyak. Yang Kristen ya yang benar-benar taat kepada Bapa dan mengerjakan kesenangan. Itu aja kok repot. Hari gini semua juga ngaku yang benar. Tapi apakah benar nggak dia lakukan? Paham, Borpas pinter. Bagus. Yun, hati-hati ladu sing intip. Yun, siapa Yun?
Son of Seraphim bukan ortodok, bukan, dia karismatik. Mohon maaf, ngaku-ngaku. Kagak ada itu. Ya. Maaf ya, banci kaleng tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Maaf. Pemburit tidak dapat bagian dalam kerajaan sorga. Jadi kalau masih tulang lunak, jangan dulu. Kagak laku. Pakai dong. Kalau masih tulangnya lunak begini melehoi, masih pakai filter bele kayak gue, itu banci. Udah. Gitu ya, itu ajaran Tuhan Yesus. Astaga. Kayaknya tulang lunak. Apalagi kalau masih pakai beginian ya. Hah? Laki tapi pakai lip gloss, mati kalian. Apa-apaan itu? Masa laki pakai? Laki itu gak pakai lip gloss. Mau diapain bibirnya? Terus lu masih naksir sama yang begitu? Ya Allah. Jangan dong. Ya. Nih ya, Agatha di sana kerja apa? Jual tempe ya. Masalahnya kedelai nggak ada di luar negeri. Gue masih tahu yang ngatain gue kayak gini, Bang, tempe tuh susah bikinnya. Itu yang pertama. Kedelai itu jarang sekali, ya. Ya nggak mungkin juga gue kasih tahu ya kan. Susah. Dan itu tuh, dan buatnya juga gue nggak pinter, jadi gue nggak bisa jual tempe. Mungkin kalau lu bilang gue jual tahu mungkin, karena di sini tofu itu yang terkenal. Kalau tempe kayaknya kurang deh. Itu di pasar-pasar tradisional aja gitu ya. Pakai lipen. Namanya Juda Ratu, gimana pakai lipen? Gimana sih? Nyanyi dulu hasiat. Lu ngasih apa sama gue? Lu daripada nyuruh gue nyanyi, lu mending nyuruh gue berdoa deh. Karena gue takutnya bukan apa-apa, gendang telinga kalian tuh langsung rusak gitu. Son of Seraphim Rusia, Kak. Rusia dari mana? Rusia dari mana? Elah. Percaya aja lu. Jangan percaya. Orang busuk mah ntar juga ketahuan. Udah, gitu aja. Pernah nanya kok, udah baptis? Cara nyari tahu, ini kerennya ortodoks ya. Lu akan gampang terdeteksi di paroki mana. Ini ortodoks nih nggak bisa ngaku-ngaku, say. Ya, nggak bisa ngaku-ngaku, dan dia tuh harus tahu siapa yang baptis, apa nama baptisnya. Nah, itu yang pertama. Ngobrol aja 500-an KKR nih, boleh? Mau? Kok kayak benci kali lo sama Soe? Apa Soe? Benci? Ngapain gue benci? Nama-nama penyakit. Maaf, kita mah kagak ada mengenal kata benci, yang ada cinta. Untuk apa membenci? Karena Tuhan Yesus tuh nggak ngajarin membenci. Tuhan Yesus tuh ngajarin tuh mengasihi. Mohon maaf, kalau saya menyatakan kebenaran, apakah saya menjadi musuhmu? Nah, gitu aja. Gue mah ngapain benci saya? Gue nggak ada masalah. Di bawah ada ondi-ondi muka. Apa itu ondi-ondi? Kak, bahas Alkitab dong, boleh. Boleh.
Nanya aja. Mau bahas Alkitab, astaga, cahaya kemuliaan gua ada di lampu-lampu gua. Makan cinta kasih kami. Protestan nggak masuk surga yang kak. Emang lu Tuhan? Emang lu Tuhan? Protestan nggak masuk surga. Jangan gitu dong. Jadi ingat cowok yang pakai lipstick. Ada begitu orang. Laki belinya lipen, yang dikantongin lipen. Ya sih percaya sama yang begonon. Gue sih kagak. Laki jangan pakai lip gloss. Rokok. Cowok. Kena mental semua yang tadi. Baru pas lu anak baru jangan sosokan ya. Ingat lo ya. Asian, aku mau pindah ke orto untuk berlama-lama belajarnya seumur hidup bang. Laki harus natural ya dong, laki gitu. Kan nonton di TV, nggak mau narasinya basi. Narasinya juga narasi gua juga, nggak jauh-jauh. Enggak. Anjing, itu aja. Ngasih nggak ada yang baru, nggak ada pemberitaan firman Tuhan. Nggak suka, bukannya apa-apa. Yang dibahas yang sebelah mulu, bosan. Tahan lipstick, wahai laki-laki, anjir. Gimana patahin? Orang pakainya yang krim. Lip cream, lip gloss, dipatahin gimana? Lu juga gas. Ini calon mualaf yang kagak jadi mualaf dan kagak berhasil poligami gua karena dia kalah PK ame gue. Nah, kalau raja bijaksana ini laki dia, ini nggak pakai lip gloss nih, yakin. Lu live sono. Lu bukannya live lo di sini gas. Taruh meleduk gimana, Bang? Padahal malah belenyek. Bang Raja Debat, lu kenapa di banned? Raja Debat 5 anjas. Naikin kau Raja Debat. Enggak mau. Capek tangan gue. Mohon maaf. Kena pelanggaran. Anjas. Nah, ini alamat wassalamualaikum ini. Saya mau udahin lab dulu lah. Nggak asik banget. Pembatasan. Lu mau apa sih TikTok lu? Mentang-mentang orang kagak ngasih pause lu berisik gitu. Live Anda berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman sehingga telah dibatasi alasan pelecehan perundungan. Ya lah, gue cuma bilang laki itu jangan pakai lip gloss. Masa gue kena peringatan? Udah lah, gue live aja lah. Astagfirullah. Masih kemana toh? Wah, yalah, live dulu lah. Bahaya. Ya, demikian video yang dapat kami bagikan. Mari kita doakan apologet yang satu ini, karena memang dia adalah murtadin yang memang sangat-sangat luar biasa. Banyak hal yang dia tahu tentang agama sebelah atau agama sebelumnya. Namun seandainya tidak ada hukum yang melarang atau sedikit-sedikit orang-orang cemen yang melaporkannya, maka tentunya dia akan membukakan semua kejanggalan-kejanggalan, kebohongan dan dongeng yang telah diceritakan di sebelah. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa
Memang saudara-saudara seberang ini mengotak-atik kitab orang Kristen, mereka membuka lalu kemudian memframing, ya, mengambil ayat-ayat yang memang sepotong-sepotong lalu kemudian menjadi bahan pertanyaan untuk kita semua, karena tokoh-tokoh agama mereka mencari kesalahan dan kelemahan dari Alkitab. Sedangkan di dalam Alkitab itu sudah sempurna, tidak ada kelemahan. Hanya kadang ada ayat-ayat yang memang kalau sepotong atau satu kata kita ambil itu akan membuat narasi itu akan menjadi berbeda atau kurang baik. Tetapi kalau kita membaca keseluruhan, maka alur ceritanya itu akan tertata dengan rapi. Jadi itulah bedanya. Mereka bebas mengotak-atik kitab kita, menerjemahkan dengan sesuka hati mereka. Tetapi giliran orang Kristen membuka kitab mereka saja, yang lain sudah nangis-nangis, sudah panas, dan kemudian kerjaannya cemen dan lapor-melapor, ya, yang pada akhirnya tuduhannya menistakan dan harus masuk penjara. Jadi dalam hal ini teman-teman kita apologet seperti Agatha ini, karena dengan itu maka dia menghadapi dengan santai, tapi jawabannya selalu pas. Oke, demikian videonya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, comment, dan subscribe supaya banyak orang yang berinteraksi, terlebih membagikannya, sehingga teman-teman kita, mungkin orang Kristen yang ragu akan iman Kristen, boleh dikuatkan kembali, berpikir kembali untuk tetap di dalam Yesus, ya, karena kebenaran itu sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus, ya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.